Bungas kuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Donan.com official di program Spas Semua Pasti Ada Solusinya. Kali ini kita bakal berbeda. Adalah acara podcast jalan-jalan bersama Mas Gusti. Assalamualaikum Mas Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waduh, sehat Mas Gusti? Alhamdulillah sehat. Mas Donan gimana nih? Alhamdulillah selalu sehat Mas Gusti. Luar biasa. Hari ini luar biasa sekali Mas Gusti, pakai kacamata. Keren banget persiapannya, oke banget Mas Gusti ini. Karena di calling katanya mau konsep podcast outdoor nih, jadi Iya, langsung podcast jalan-jalan kita prepare deh Mas. gua deh. Hah? Gimana? Langsung prepare gue nih bawa kacamata. Anjay, gue nggak prepare nih, kalah narasumber hari ini gue. Tapi asik ya Mas ya. Asik banget. Ini Asik keren banget tempatnya, cuaca mendukung ya Iya, kan. betul. Tapi kalau sore dikit kita nggak tahu nih Mas. Sore dikit kita nggak tahu. Karena Ya. di Bogor nggak ada musim hujan, Mas. Nggak ada musim hujan. Nggak ada musim hujan. Jadi mau adanya- hujan kapan aja terserah. Betul Mas. Makanya kita bahas juga sekalian Mas. Oke. Isi kan thank you banget udah kita diizinkan untuk membuat podcast di venue apa Mas namanya Mas? Intifam, Kebun Intifam Bogor. Kebun Intifam Bogor yang bertempat di Bubulak. Kita posisinya di tengah kota di Bubulak. Bubulak Bogor ya Mas Bubulak ya. Bogor, betul. Ini luar biasa, tempatnya indah banget. Dengan kita juga tadi udah kita setting venue-nya enak banget. Posisi Mas Gusti, posisi saya areanya belakangnya langsung venue area pelaminan ya Mas ya. Betul. Langsung pendopo ya. Langsung pendopo, luar biasa sekali. Enak banget tempatnya Mas. Enak banget. Ini udah berapa lama venue ini berjalan Mas? Untuk venue sendiri ini berdiri sekitar sudah mungkin 12 tahun yang lalu sih, Mas. 12 tahun yang 12 lalu. tahun yang lalu. Untuk wedding. Untuk awalnya ini untuk eduwisata awalnya. Eduwisata dan pembibitan beberapa pohon-pohon yang Mas Don bisa lihat di sini ya. Kayak ada jambu kristal, ada buah naga dan lain sebagainya dan sebagainya. Gila, mantap banget ya Gitu. Mas ya. Berarti itu berarti awal hanya edukasi dan akhirnya mungkin pernah ada yang minta wedding di sini apa gimana? Betul, memang pada awalnya ini baru bergerak di wedding venue itu mungkin sekitar di 2014-an sudah mulai masuk. 2014. By request ya. Saya pun in charge di sini baru sekitar 2,5 bulan, Mas Donan. Oh. Baru 2,5 bulan. Fokus di sini baru 2. Fokus di sini baru 2,5 bulan. Memang arahan dari ownernya, dia punya venue yang menarik banget nih. Kayaknya sayang banget kalau nggak dikembangkan, Mas. Setuju. Setuju banget Mas. Karena areanya sangat luas sekali untuk Luas foto-foto, keren juga, banyak spot-spot yang luar biasa ya Mas ya. Iya, betul. Area mau konsep Jawa juga masuk, konsep modern juga masuk. Ini keren abis. Dengan saya jujur Mas, awal ke situ yang saya seneng ini Mas, posisi yang sebelah sini nih. Posisi kita yang ini ya. Itu keren buat asik lah gitu. Iya. Tapi itu dinaikin kuat gak sih Mas? Dinaikin kuat banget. Mas Donan mau coba naik nanti? Oh nanti saya coba lah Mas. Boleh. Keren banget ini tempat Mas. Berarti ini kan nggak hanya untuk wedding ya Mas Iya, ya, edukasi anak-anak, Betul. family gathering Mas. Family gathering ini konsepnya masuk banget, Mas, karena kita punya 4 kamar di sini. Ada 4 kamar. Ada 4 kamar yang bisa dipergunakan dari H-1. Jadi misalnya buat teman-teman yang mau masuk di sini untuk acara family gathering, vendor gathering atau bahkan mungkin dari corporate gathering itu bisa banget. Oh bisa Itu bisa banget. banget. Misal nih Mas, Mm-mm. ini kan untuk 4 kamar. Mm. Ada solusi nggak Mas untuk misalkan lebih dari dia butuh lebih dari 4 kamar? Ada banget dong, ada solusi banget dong. Kita di sini nggak sampai 1 kilometer ada hotel budget. Ada hotel budget itu mungkin lebih dari 10 kamar dia bisa sediain. Oke. Terus juga di ujung sana, di ujung jalan itu ada namanya GP Apartemen. Itu bisa. Bisa juga, kebetulan kita ada akses kontak untuk ke sana. Luar biasa. Harga mungkin gimana Mas? Harga sih kalau ambil banyak kamar saya yakin bisa diskon sih. Apalagi udah rekenan dengan sini ya Mas. Ya? Iya, betul. Luar biasa sekali. Nah, ini ngomong-ngomong Mas, kita mungkin lebih ke wedding ya Mas ya. Lebih Ini ke kan venue wedding kan, lebih banyaknya walaupun yang saya dengar baru 2,5 bulan, tapi sudah banyak yang sudah booking Mas. Betul banget. Ya kan, otomatis pasti ada mungkin daya tarik ya Mas ya, atau mungkin ada beberapa yang mungkin wah kayaknya dapat ini dari venue nih, mungkin itu ya Mas. Iya, betul. Ya mungkin fasilitasnya Mas ya. Fasilitas. Apa aja Mas? Kalau untuk fasilitas sendiri sih kita dari pertama masuk kita disuguhkan dengan konsep kebun Iya. yang tentunya jarang dimiliki oleh venue lain. Itu yang pertama. Oke. Jadi dari konsep kebun kita ini
cocok banget buat teman-teman yang mau ngadain acara semi outdoor. Oke. Gitu. Karena selain itu pun kita ditunjang oleh pendopo. Pendopo kayu ini lebarnya 15 kali 12 meter. Udah persiapan kayaknya. Udah persiapan. Udah. Apa ya? Mateng loh hari ini. Mateng banget. 15 kali 12 meter. 12 meter. Iya. Terus apa lagi ya, Mas? Kita udah ada stage pelaminan juga udah ada. Jadi keren buat tuh. teman-teman yang pakai vendor dekorasinya, nanti bisa minta aksesoris lain ke pihak dekorasinya. Ya, Soalnya kita udah sediain pelaminan gitu. Iya, Mas, karena memang outdoor tuh kadang-kadang kendalanya belum ada panggung ya, Mas ya. Nah, Ini betul. sudah ada di sini ya, Sudah Mas. tersedia. Lebar panggungnya 7,2 meter kali 3 meter. 7,2 meter. Kali 3 meter. Cukup, Mas, itu Cukup cukup banget. Cukup Oke banget. Sama ini, Mas, ada lagi nggak, Mas, kayak misalkan kursi atau sound system itu ada? Kursi kita ada, sound system ada juga. Wah. Untuk kursi kita punya 11 set meja bangku taman dengan kapasitas duduk 70 orang. 70 orang. 70 orang. Ditambah kita juga punya 70 unit kursi Futura berikut cover warna putih. Wah, konsep dapat dong itu konsepnya. Dapat banget dong. Iya kan, keren banget. Dapat banget. Asli. Udah murah, fasilitasnya banyak gratisnya. Widih. Gimana lagi coba? Harga murah banget. Harga murah. Nah, Insya Allah harga murah. ya saya kaget sebelum kita udah pernah ngobrol sama Mas Gusti nih ya untuk sound system. Ya biasanya kan kadang-kadang sound system seadanya, Mas. Betul. Tapi ternyata saya kaget sound di sini ternyata bermerek ya, Mas ya. Ada mereknya dong. Mereknya apa, Mas? Kita pakai Hardwell. Hardwell. Wih. Ukuran 15 inch itu untuk speaker outputnya. Kita juga pakai 2 mic wireless asli, merek asli, jaraknya 100 meter. Jadi misalnya mau akadnya di luar, akadnya di area outdoor, speakernya tetap di area indoor, itu masih bisa masuk di jangkauan gitu. Jadi jangkauan mic-nya cukup luas karena jaraknya 100 meter, Mas. Mereknya udah ngeri loh mereknya, Mas. Asli ya, lumayan ya. Iya, suaranya bakal keren ya pasti ya. Insya Allah. Jadi kalau misalkan nih ada pengantin misalkan ragu nih, Mas, datang ke sini kan. Gue pengen coba cek sound systemnya, bisa nggak, Mas? Boleh banget. Misalnya kan kadang-kadang mungkin ya di beberapa venue itu menyediakan sound system seadanya gitu. Kalau di kita alhamdulillah soundnya cukup proper. Betul. Dan pengantin pun misalnya mau cek sound dulu, mau dengar suaranya dulu, ini kayak gimana sih penampakan suaranya gitu kan. Iya. Itu boleh banget. Serem ya penampakan. Itu boleh banget. Penampakan suara ya. Berarti juga bisa buat untuk akustik band ya, Mas? Akustik full band kemarin pengalaman saya sih aman. Berapa player, Mas? Sampai dengan 6 player. 6 player. 6 player aman. Berarti dua vokal 4 player tuh aman ya? Aman banget. Sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua. Luar biasa. Mixernya ada 6 channel ya, 4 stereo, 2 mono. Widih. Ya, itu udah standar ya. Udah standar lah. Berarti pengantin nggak usah sewa-sewa lagi ya? Nggak usah sewa-sewa lagi sih, aman. Sudah ada di sini. Tergantung kebutuhan. Untuk Balik operator? lagi. Operator dari kita ada. Sudah ada. Dari itu ada kita. biaya lain nggak, Mas? Mungkin nanti Bisa bayar operator. Bayar operator aja ya. Iya, bayar operatornya aja. Nanti tinggal dikoordinasikan lah, itu mah gampang. Langsung sama Mas Gusti ya. Boleh. Itu apalagi ya? Udah asik banget ya, Mas ya. Lengkap, venue udah besar luas. Kapasitas bisa sampai 1000 bahkan lebih. Ya kan? Ini konsepnya semi outdoor. Outdoornya juga keren. Banyak untuk B2C juga oke. Ya kan. Kursi dapat 70 sama sarung. Itu kursi Futura. Itu udah keren, pasti kuat, nggak akan jatuh orang. Betul. Juga. Ditambah ada meja meja bangku taman set kita sebutnya. Meja bangku taman set. Itu keren banget. Itu Mas ada Gusti. 11 set. Ada 11 set. Dan itu juga bisa buat foto-foto ya, Mas? Bisa banget, Mas. Pengalaman saya di sini juga ada beberapa klien yang minta untuk meja bangku taman setnya ini saya pengen disebar deh, Mas, di area outdoor. Itu boleh banget. Dan ternyata setelah di set, Masya Allah cantik banget. Cantik, Mas? Cantik banget. Karena saya pernah lihat kemarin terakhir di Instagramnya Intifam ini, itu meja terus kasih bunga merah kalau nggak salah. Nah, itu keren tuh. Coba kalian harus buka Instagramnya, jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow ya, @kebun_intifarm. Ini super keren banget tempat ini, masih baru 2 bulan setengah sudah banyak konsumennya ya. Iya, alhamdulillah untuk progres kita sendiri ternyata euforia dari calon pengantin ini luar biasa ya, Mas. Artinya dengan kita baru kelola dengan baik di 2 bulan setengah ini dan responnya luar biasa gitu. Banyak dari beberapa calon pengantin yang bahkan sudah sempat booking di luar gitu, sempat booking di luar.
dan at the end dia larinya ke sini. Karena ngelihat yang pertama kita juga fleksibel banget Mas waktunya Mas. Oh, Waktu ya? penggunaan. Iya. Kita tidak kenakan charge apabila ada overtime. Oh gitu. Kita tidak kenakan charge. Ada maksimal jam? Ada maksimal jam, misalnya acara pagi jam 8 sampai jam 4 itu maksimal. Tapi seandainya dari mempelainya lebih dari itu, kita tidak kenakan charge. Artinya free of charge di sini. Oh, berarti sampai malam bisa. Sampai malam pun bisa. Acara sampai malam pun bisa. Gitu. Kalau misalkan acara hari Sabtu nih Mas. Iya. Ya kan? Hari Minggunya ada acara, itu gimana Mas solusinya? Kita kondisikan maksimal sampai jam 7 atau jam 8 malam. Oh, berarti vendor yang hari Minggu itu baru bisa malam masuk ya? Malam masuk. Di jam 10 atau jam 9 boleh masuk vendor yang di hari aman Minggu sih. gitu. Tapi mungkin jam 7 clear, jam 8 dekor harus langsung bongkar kali ya. Iya betul. Jadi jam 7 itu kita kasih batasan clearnya di jam 8. Jadi jam 8 sudah benar-benar acara berhenti dan dekor pun sudah mulai turun. Jadi kita dorong untuk turun. Jadi nanti untuk acara yang di hari Minggunya itu dekornya sudah bisa langsung masuk. Di jam 9 atau jam 10. Karena kan kita pasti general dulu ya, clean. Betul. Untuk semua area kita pastikan bersih. Kita pastikan juga semuanya aman. Gitu. Oke. Akses Mas di sini gimana Mas? Akses dari jalan. Tol? Oke. Oh, kalau untuk akses sendiri kita ada banyak akses ya. Contoh dari Ciomas itu dari arah Bubulak, dari arah Dramaga bisa ke sini juga. Oke. Karena posisi kita ini kebetulan di tengah-tengah Mas, di tengah-tengah. Oke. Dari kota dekat, dari kabupaten dekat gitu. Kalau untuk tamu-tamunya dari luar kota nggak usah khawatir. Kita cuma 3 km dari exit tol Yasmin. Cuma 3 km. Cuman 3 kilometer. Itu deket banget loh Mas. Deket banget. Iya. Pengalaman saya turun dari tol itu kalau nggak macet cuma 5 menit. 5 menit? 5 menit. Wah, keren ya. Luar biasa loh. Berarti udah keren banget ya. Iya. Patokannya Mas di sini Mas? Patokannya di depan kita yang udah lama mungkin ya, Yamaha Bubulak itu udah pasti. Yamaha Bubulak. Kalau kuliner di sini Bakso Amir. Bakso Amir itu dekat dari Bakso Amir. Terus JP Apartemen, kalau building baru ada JP Apartemen. Di situ ada Zam Hotel yang sampai sekarang belum jadi. Kita juga belum tahu tuh kapan jadi. Seandainya nanti dalam waktu dekat itu jadi dan bisa dioperasikan, itu bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman yang keluarganya banyak dan mau nginep. Dan dengar-dengar juga ada kolam renangnya ya Mas? Ada kolam renang di JP Apartemen. Oh iya, tapi kan tuh solusinya Mas. Solusi, betul. Ketika keluarganya banyak kan gitu kan, ternyata pengen sekalian jalan-jalan juga kan bisa renang juga, dapat kamar yang murah juga. Iya, betul. Ya kan, fasilitasnya juga oke. Kayak gitu. Nah, teman-teman jangan lupa kontak Mas Gusti. Kontaknya Mas Gusti bakal kita simpen di deskripsi. Ya kan, pokoknya langsung kontak, beliau masih jomblo. Udah isi Mas, udah ada nih, udah ada. Udah ada. Aduh, maaf ya Mbak, saya pikir Mas Gusti udah punya pacar Mas? Alhamdulillah pacar udah ada. Udah, kapan nikah? Waduh, langsung ditembak kapan nikah nih? Paket kita bakal kita. Boleh. Kalau untuk kapan nikahnya sih saya juga belum tahu. Yang penting sih dari kesiapan sayanya juga sih belum siap gitu. Kapan siap Mas? Kalau siapnya kapan juga belum tahu ya Mas. Kadang-kadang itu hari ini belum siap, besok udah siap tuh bisa jadi loh Mas. Ya bisa jadi. Bisa jadi loh. Sebenarnya jangan takut loh Mas. Ini pengalaman saya ya. Saya tuh dulu pacaran cuma 3 bulan langsung nikah Mas. Dan itu jujur kondisi saya juga, kerjaan saya bisa dibilang nggak, ya pemasukan nggak jelas lah Mas. Iya betul. Ya kan, tapi karena kata orang tua, kata guru ngaji, dibilang yakinnya bisa setelah nikah, asalkan kita niat baik, kita memperdoa, berusaha, itu ada rezekinya Mas. Jadi juga kadang-kadang ketemu pengantin yang kadang-kadang ragu gitu, ntar Mas saya masih ragu. Sebenarnya jangan ragu Mas, yakin bismillah, pasti ada rezekinya Mas. Iya betul. Kayak gitu. Jadi Mas jangan ragu, mungkin di bulan depan mau nikah, oke. Mudah-mudahan Mas, mudah-mudahan. Soalnya memang kalau dari segi kesiapan sih tinggal dari sayanya sih terutama ya Mas. Ya, dari kesiapan sayanya, artinya menikah itu bukan hal yang mudah ya Mas. Kayak kita tuh mempertemukan 2 budaya, 2 keluarga gitu kan. Dan 2 kepala, cewek sama cowok gitu. Bener-bener harus satu visi. Tapi nggak ada Mas. Nggak ada. Tidak ada satu visi. Untuk awal tuh pasti bertolak belakang.
ya ketahuannya ketika kita baru tidur bareng bersama setiap hari itu baru ketahuan. Oke. Ini pengalaman saya ya. Boleh di-sharing juga dong Mas Donan nih buat saya yang masih jomblo. Masih jomblo, sorry. Jomblo. Jomblo. Bukan jomblo. Yang masih belum menikah gitu. Masih belum menikah gitu. Boleh di-share-share gitu gimana sih caranya bikin hati kita jadi yakin gitu, Mas? Pertama kita berdoa kepada Tuhan menurut percayaannya, Mas. Iya, betul. Ya kan, kalau kita muslim kita mungkin berdoa, kita istikharah, menurut saya itu penting. Ya kan. Masalah untuk perbedaan apa ya? Saya bilang karena pasti berbeda. Istilahnya kalau udah nikah itu baru ketahuan busuknya, baunya baru ketahuan setelah menikah. Itu pengalaman saya setahun itu sering berantem, Mas. Sering berantem? Hampir tiap hari berantem karena ya pertama 3 bulan kan. Tapi kata orang juga mau pacaran 5 tahun, ketika menikah pun mereka istri baru satu rumah kan setelah menikah. Iya, betul. Itu baru ketahuan semua ya. Mungkin selama pacaran taunya indahnya aja, wangi datangnya ya kan. Mau berangkat pasti wangi dulu kan. Kalau udah nikah kan bangun tidur baunya kan, ilernya baru ketahuan kan, Mas. Di situ sebenarnya kalau menurut saya, Mas. Jadi cuman pengalaman saya sih, saya berkomitmen dengan istri saya. Jadi saya bilang apapun permasalahannya harus bisa ada solusinya. Betul. Pasti ada solusinya. Semua pasti ada solusinya. Iya. Ya akhirnya berantem sehari 2 hari kita ngomong lagi. Kita komitmen loh 2 hari maksimal, kalau masih ada masalah harus kita beresin. Jangan sampai kita kayak gini terus. Itu selalu saya jalankan. Akhirnya di 4 atau 5 tahun alhamdulillah bisa dibilang 10% kita berantem ya, Mas. Oh, berarti jadi lebih sedikit ya untuk berantem-berantemnya gitu ya. Pertama mungkin udah saling ngerti dan udah capek. Iya, benar. Capek. Udahlah udah kayak gitu. Jangankan Mas Donan mungkin yang udah menikah ya, saya aja yang masih pacaran gitu, kadang-kadang misalnya berantem. Ngapain sih berantem, udah capek lah berantem lagi gitu ya. Iya. Makanya nah itu berapa lama pacaran? Udah jalan sekitar 2 tahun sih, Mas. Wah, 2 tahun udah sih. 2 tahun. 2023 udah oke sih kayaknya. Udah oke. Bener gak tuh? Bener banget. Jangan takut, apalagi kita mau insya Allah ya, namanya rezeki anak, rezeki istri tuh ada. Bahkan saya kerasa banget, saya buka usaha di tahun 2007 akhir. Pertama saya buka usaha dengan modal dengkul saya pertama kali kan. Alhamdulillah itu prosesnya gitu aja, Mas, habis ya, karena mungkin punya uang, namanya masih jomblo, single, atau masih punya pacar mantan dulu, ada uang jalan main gitu kan. Jadi nggak ada kepikiran untuk savingnya gitu ya, Mas ya? Dulu karena dulu masih jomblo ya. Karena saya dulu berpikir gini, saya pengen puasin main sebelum nikah. Ternyata itu hal yang salah tuh, Mas. Kenapa gitu? Kalau menurut saya itu hal yang salah sih. Kalau misalnya kita kayak ngabisin masa muda gitu, ngabisin masa muda dengan berkedok ngabisin masa muda itu, termasuk menghabiskan waktu kalian untuk berkembang nanti di masa tuanya. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Iya, tapi saya saat itu jujur untuk usaha sih serius, Pas. Tetap serius, tapi saya mungkin gini. Saya mungkin orang tua mengajarkan saya untuk menghemat uang waktu itu. Oh, oke. Menghemat uang, ternyata pas ketika punya uang sendiri, berasa punya uang, ya lupa, Mas. Karena iya, betul. Jadi waktu itu setelah saya lulus kuliah, saya dulu main sinetron. Waktu itu saya dibayar per hari 800. Per hari? Per hari. Pertama saya itu peran saya di TV Astro per hari dibayar 800.000, belum transportasi dan makan. Oh, besar ya? Ya kaget sih. Alhamdulillah kebayang kan pendapatan itu, akhirnya kita ya habis. Saya saat itu syuting usaha pendapatan lumayan. Ya memang salah sih, jangan diikutin juga sih, iya, Mas. Saat itu salah, tapi waktu itu berprosesnya tetap prosesnya berpikir dulu begitu. Tapi saya usaha jalan tapi nggak pengen ngerasain uang, pengen ngerasain main gitu ya. Tapi dampaknya alhamdulillahnya, Mas, setelah menikah itu saya bisa dibilang udah males main, Mas. Oh. Bosen semua. Udah bosen banget ya? Iya, bahkan teman saya yang tadinya ada beberapa teman saya juga yang tadinya kalem, setelah menikah dia malah baru keluar aslinya gitu. Iya, atau baru mungkin senang mainnya gitu ya. Iya.
Alhamdulillah sih kalau untuk main udah puas Mas, Benar-benar. puas banget. Makanya kadang nggak pulang seminggu 2 minggu saya nggak pulang. Oh, Gitu makanya, tapi jangan dicontoh sebenarnya, dicontoh. jangan dicontoh. Tapi waktu itu saya melakukan hal yang positif. Saya tidur di ruko, dulu di daerah Cimapar. Saya buka konter handphone, pulang juga istilahnya malu Iya, gitu benar. kan. Belum punya duit gimana, akhirnya cuma bisa ngajar karyawan doang. Padahal kadang-kadang pemasukan saya gedean karyawan dibanding saya Mas. Oke. Itu saya alamin gitu. Makanya tapi ada sisi positifnya, saya tetap belajar usaha dan akhirnya setelah menikah saya baru benar-benar fokus usaha. 2014 2015 saya alhamdulillah bisa dibilang penghasilan ya sudah tercukupi lah, rumah Oke, mobil oke. sudah ada Alhamdulillah. gitu Mas. Jadi jangan takut orang yang sudah mau menikah, Oke. daripada istilahnya kalau buat cowok jangan nakal mulu lah. Ya kan, Iya, benar-benar. Iya kan? Mau sampai kapan? mau sampai kapan? kapan Udah lah, gitu. Saya berpikir gila gue main mulu ke rumah di kamar sendiri, Iya, ya benar, kan, mau ngapain gue gitu Benar. kan. Ternyata setelah menikah dengan istri tiap hari proses berdua, punya anak pengennya pulang terus gak mau kemana-mana, benar. itu yang saya rasain Mas. Benar-benar. Gitu. Apalagi di zaman sekarang ini informasi udah cepet ya Mas. Informasi Betul. udah cepet banget berkembangnya gitu. Kalau kitanya nggak pinter-pinter milih-milih, mungkin kita bakal ketinggalan. Iya nggak sih, Mas? betul. Sama juga dengan memilih venue Mas. Sama juga dengan memilih venue ya. Iya. Ya, ini Benar, kita benar. bahas juga nih. Iya. Sorry nih saya potong lagi. Oke. Iya kan. Memilih venue, memilih vendor itu penting Mas. Iya, benar. Harus. Tapi jangan hanya melalui WA. Bener nggak Mas? Benar. Gimana solusinya Mas? Kalau menurut saya sih solusinya buat semua calon pengantin yang ada di luar sana ini, Oke. buat teman-teman semua yang mau mau konsep weddingnya seperti apa, mau mulai mengkonsep atau mau mulai melaksanakan pernikahan, betul. Persiapan itu penting teman-teman. Persiapan itu penting banget gitu. Yang pertama mungkin bisa cari venue-nya atau cari vendornya. Itu Betul. bisa jadi salah satu opsi. Mau cari venue-nya dulu boleh, atau mau cari vendornya dulu boleh gitu. Nah, dan yang kedua itu jangan takut untuk ketemu dengan vendor. Mau ketemu dulu aja Mas. Cakep. Iya gak sih? Setuju. Misalnya gimana kita mau tahu nih konsepnya seperti apa kalau kita nggak ketemu vendor-vendor. Iya. Gitu. Jangan tertarik harganya. Wah murah nih. Iya, jangan Jangan tertarik sampai- dengan yang murah aja Iya, gitu. takutnya baik tambahan loh. Nah, betul. Ada yang awalnya murah, at the end ternyata jadi mahal. Itu Karena ya. tambah-tambahannya itu. Betul. Dan juga ada yang murah ternyata mohon maaf kurang baik mungkin ya, kurang bagus Iya. atau gimana. Jadi jangan. Tapi gak, maaf ya Mas, kayak pembelaan. Belum tentu salah dari vendor ya Mas. Nah, betul. Ya kan karena dia murah ya dapatnya ya hasilnya sesuai tidak gitu. sesuai Iya, gitu. betul. Jangan berharap ekspektasi yang besar gitu. Karena ada harga ada rupa. itu dia. Ada harga ada rupa. Tapi Setuju. kalau di Intifam udah murah ada rupanya. Wah. Masuk lagi. Masuk lagi. Kalau di Intifam itu udah murah, view-nya oke, Oke. banyak spot foto. Ini buat teman-teman yang mau beauty shoot di sini. Oh ya, kita juga bisa kasih free buat prewed di sini, Mas. Wais. Misalnya teman-teman pakai wedding venue di Intifam, teman-teman semua boleh banget pakai tempat ini untuk prewedding. Sekalian bisa ngobrol ya sama Bisa vendornya, ngobrol, bisa betul. sharing sekalian foto prewed ya kan. Karena saya ngelihat ini bisa acaranya pelaminan bisa di indoor bisa di outdoor Mas. Betul banget. Ini posisi di sebelah bisa apa? Di sebelah sini bisa dikaryakan juga. Karyakan, Betul. bisa jadi apa pelaminan di outdoor. Benar. Karena pintu masuknya juga ada. Pintu masuknya ada. Itu yang bikin keren Mas sebenarnya. Itu yang bikin cakep. Jadi si buffet full di dalam. Bisa, itu bisa Itu juga. bisa. Misalkan hujan pun ada solusinya. Ada solusinya buat teman-teman yang ngadain acara di sini, mau musim hujan atau musim kemarau. Alhamdulillah selama bukan hujan angin itu di sini selalu aman, Mas. Iya betul. Selalu aman karena pendopo kita ini cukup luas, 12 kali 15 meter itu lahan yang cukup luas untuk area semi outdoornya. Ada di sebelah sana mungkin dari kamera yang Mas Dona nih kelihatan nih belakang-belakangnya. Yoi, hai. Teaser-teasernya Bukan saya, tipis-tipis nih. belakangnya. Belakangnya nih. Ini bagus banget gitu. Betul. Udah gitu konsep kita juga bener-bener bisa dibilang lain dengan yang lainnya karena ini konsepnya kebun. Iya. Namanya juga kebun inti farm. Kebun ya. inti farm, betul. Keren banget. Ini nanti bakal saya tampilkan beberapa spot di sini ya Mas. Betul, boleh banget. Ini keren banget. Area juga bisa dibilang
Ini kota masuknya Mas? Ini masuknya Kota Madya. Kota Madya. Kota Madya. Ini asli tengah-tengah sebenarnya saya bilang Di di sini. tengah-tengah, dari kabupaten dekat, Betul. dari kota dekat, Oke. gitu. Jalur tol dekat. Jalur tol dekat, pokoknya serba dekat dan juga banyak akses menuju ke sini. Jadi banyak jalan. Misalnya lewat Bubulak bisa, lewat Dramaga bisa, dari SBJ bisa, dari Yasmin bisa, dari ATS bisa. Orang Sentul pun bisa nikah ke sini. Bisa, Deket loh. deket banget. Ya Deket kan? banget. Nggak jauh dari sini. Orang Sentul, orang Jakarta, orang Depok, orang manapun bisa nikah di sini. Iya sih nggak jauh juga ya. Nggak kalau jauh lewat juga, tol ya. betul. Nggak nyampe setengah jam juga ya. Nggak sampai sih, nggak sampai setengah jam. Apalagi dari Sentul ya nggak sampai sih. Iya, luar biasa sekali tempat ini ya. Nah itu berarti kan solusi untuk pengantin jangan takut untuk ketemu ya Mas. Jangan takut untuk ketemu vendor. Jangan beli kucing dalam karung ya. Betul. Seandainya nanti teman-teman semua masih ragu dengan vendornya, lihat aja portofolionya. Betul. Iya gak sih Mas? Jadi Iya. kan ada gambaran gitu kan. Katakanlah vendor A gitu. Kita mau lihat portofolio dari vendor A, jadi kita juga bisa lebih yakin Mas mau Iya. pakai vendor tersebut. Betul. Nggak beda jauh juga dengan venue gitu. Venue juga buat teman-teman yang mau nikah di sini, survei dulu aja. Ya, Survei dulu aja, lihat masalah jadi atau enggak masalah. itu nomor sekian lah. Betul. Survei dulu aja karena kita di sini pun selain kita punya venue, kita punya fasilitas, kita juga punya servis Mas. Itu Kita yang penting. servis full client. Itu yang Kita penting. servis. Gitu. Jadi dari hamin beberapa bulan acara itu sudah bisa konsultasi Mas. Biasanya buffet di mana sih? Biasanya ini di mana, ini di mana. Kita bisa kasih rekomendasi-rekomendasi dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, menurut Mas Gusti nih Mas, Mm-mm. penting nggak kalau acara itu memakai wedding organizer? Menurut saya sangat amat penting. Kenapa? Yang pertama, yang namanya wedding organizer itu pasti nanti akan mengorganize, artinya akan membantu jalannya acara agar sesuai dengan konsep dream weddingnya teman-teman. Itu yang pertama. Apabila kita pakai WO. Yang kedua, keluarga nggak usah repot. Jadi keluarga nggak usah repot tentang koordinasi dengan vendor-vendor karena sudah ada WO-nya yang urus. Langsung aja ke WO hubungin Betul, ya. Itu gitu. biar si WO-nya Konfirmasi dan vendor, ya. koordinasi ke seluruh vendor-vendor catering, dekorasi dan lain sebagainya. Setuju. Gitu. Dan juga enaknya ada WO, sistematis jalannya acara itu enak Mas. Gitu. Iya. Jadi mulai dari katakanlah akad di satu titik, terus resepsi di satu titik gitu. Setuju. Misalnya di sini kita akadnya mau di outdoor atau terus resepsinya di semi indoornya gitu. Itu nanti biar dari WO-nya tuh yang ngeset gimana caranya, Iya. gimana jalan acaranya, seperti apa susunan acaranya, biar dari WO-nya. Makanya konsultasi itu penting. Konsultasi penting banget teman-teman, bener-bener penting banget. Kalau perlu ya pokoknya yang vendor yang mau diajak ketemu, Betul. mau diajak ke venue untuk ngobrol itu ini salah satu tipsnya ya. Salah satu tips and Iya, trick. jadi nggak hanya cuman lewat WA, telepon, wah murah nih jadi, sorry, bukan arti murah juga nggak ada yang bagus, Betul, ya kan? Tapi baiknya ketemu, betul. gitu. Ya saya rasa kadang-kadang, wah ini maaf ya pengalaman yang saya dengar gitu kan, wah ini biasa aja, belum tentu yang salah vendornya, Betul. ya kan? Tapi juga bukan berarti semua vendor itu benar. Betul. Ya kan, sih kita apa deh kita ngobrol ya gitu. Tapi ya butuh yang ketemu itu penting, sangatlah penting kalau kita bertemu dengan WO atau misalkan dekor MUA itu penting sekali. Betul. Atau kalau mau MUA misalkan datang ke acara langsung. Iya, biar mereka bisa ngeliat realnya. Nah, itu dia. benar. Saya rasa seperti itu ya Mas ya. Terkadang ya saya tidak menyalahkan, saya rasa juga semua saya yakin kok setiap vendor itu pasti punya pengalaman, Betul. punya cara sendiri gitu kan. Tapi terkadang juga vendor bingung kalau misalkan pengantinnya hanya diem aja misalkan. Iya benar. Minimal ngobrol Dan punya referensi. Contoh misalnya pengantin ini bingung nih, nanti acara wedding saya bakal gimana ya gitu. Teman-teman boleh cari dulu aja di vendor siapapun, di pengalaman teman-teman mungkin pernah datang ke wedding gitu. Cari portofolio orang, di screenshotin aja, nanti tinggal dibicarakan dengan vendornya, betul ya Mas ya? Betul, jangan Gitu. takut. Jangan intinya. takut. Apalagi di Intifam ini insya Allah kita bakal seleksi vendor-vendor yang pastinya bakal berkompeten banget dan udah kawakan di bidangnya. Ada pengalaman nggak di sini Mas yang kurang gitu?
Mungkin selama sejauh ini sih nggak ada sih. Aman ya? Aman semua. Terkendali ya Mas. Terkendali semua. Ya karena udah punya pengalaman, Intifam pun menyeleksi ya Mas. Betul, kita juga selektif banget lah. Apalagi yang buat jadi rekanan kita ya. Kita selektif banget. Saya siap rekanan. Boleh. Boleh. Dari apa nih? Dari apa? Saya pokoknya berhubungan dengan wedding aja Mas. Berhubungan dengan wedding ya. Karena teman-teman juga saya juga banyak belajar dari teman-teman saya vendor di sini. Saya juga saya masih banyak kekurangan ya kan. Saya tapi tetap mau belajar kepada senior terutama vendor-vendor Bogor. Terima kasih sudah mengajarkan saya. Iya benar. Dari saya sebut nggak apa-apa kali ya. Boleh. Teh Yuli dulu yang ngajarin saya di awal saya main WO, Kang Rifa udah ngajarin saya dan teman-teman lainnya. Terima kasih banget. Kalau mau saya lupa. Tapi saya makasih banget yang udah ngajarin saya. Siapapun orangnya. Benar. Karena apa ya? Kalau nggak ada gurunya juga kita bingung mau belajar dengan siapa sih Mas? Iya Mas. Iya gak sih? Bahkan itu kalau yang ngaji gitu, lu harus bisa berkembang dari gua jangan kayak gua, lu harus bisa berkembang. Itu yang penting sebenarnya. Ya karena memang kan makin zaman ya mau nggak mau ya kita bakal ketemu orang yang lebih muda bakal menurut saya lebih oke. Benar. Ya Benar kan? banget Mas. Tapi yang tua jangan mau kalah belajar juga. Iya dong. Ngomong-ngomong soal guru nih Mas. Saya pun di sini mendapat pengalaman baru banget sih. Apalagi memang bukan basicnya di sini. Iya. Bukan basicnya di sini. Ketika saya nyemplung di sini saya masih nol besar Mas. Awal nol besar, saya nggak tahu apa-apa. Gimana cara jualnya nih venue nih gitu kan istilahnya, gimana cara kita memasarkannya. Ternyata seiring berjalannya waktu kita ketemu banyak orang. Alhamdulillah ini berkembang sih. Di venue ini alhamdulillah berkembang sih. Saya juga nangkep kayaknya bos besar di sini kayaknya juga luar biasa ya Mas. Alhamdulillah owner di sini baik banget Mas. Baik banget. Dan salah satu yang dia tekanin ke saya gitu. Awal saya masuk di sini Mas, cerita sedikit nih jadinya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Awal saya masuk di sini, saya sebenarnya bekerjanya bukan di Intifarm ini awalnya gitu. Saya di usaha lain yang dimiliki sama ownernya di sini. Usaha jadi apa tuh? Beliau punya usaha di distributor baja ringan dan juga kayu. Jadi dia first hand distributor. Saya bertugas di kantor pusatnya, di gudang dan kantor pusatnya gitu. Memang dari situ, dari awal saya di sini tuh saya ditekenin, saya nggak ditekenin, lu pokoknya harus jualan gini, lu harus gini, enggak. Dari awal saya masuk di sini saya cuma ditekenin, lu jadi orang bener dulu. Lu jadi orang bener dulu, baru lu bisa kerja bener. Jadi ini juga bisa jadi salah satu masukan buat teman-teman nih yang mau berkembang gitu. Intinya sih yang mau berkembang dan mau maju sih Mas. Sebelum kalian semua melangkah ke yang lebih serius gitu, artinya ke pekerjaan yang lebih serius mungkin atau usaha yang lebih serius gitu. Yang paling penting pertama, jadi orang yang bener dulu. Apa sih orang yang bener gitu? Jadi orang yang gak bohong gitu. Jadi orang yang jujur gitu. Dan amanah itu udah paling penting sih Mas. Iya betul. Iya gak sih? Mungkin kalau di bidang wedding jasa itu servisnya dulu ya Mas. Servisnya dulu. Servis kalau masalah hasil itu menurut saya bonus pasti nggak mungkin nggak ada. Iya benar. Ya kan, karena kalau saya pribadi saya dari dulu tidak mengejar banyak dulu Mas. Tapi saya kasih yang terbaik dulu buat pengantin. Ketika kita udah ngasih yang terbaik, mereka bakal ngasih temen nih, pakai ini bagus kok. Bener banget Mas. Kok. Itu yang saya rasain. Setiap tahun yang saya rasakan makin bertambah. Ini yang saya rasain. Iya betul. Gitu. Alhamdulillah. Karena memang apapun usahanya itu manajemen keuangan yang penting banget. Itu salah satunya sih. Banyak yang karena udah naik ternyata manajemen keuangannya hancur, akhirnya wassalamualaikum. Ini pengalaman ya. Kita berbagi dengan wedding atau tentang usaha di sini kita bisa berbagi ya. Bener. Apalagi mau cari pasangan gimana tuh? Kalau cari pasangan sih, aduh saya bingung juga nih. Bingung juga nih. Sebenarnya solusinya ada teman saya Mas. Apa tuh? Operator saya, Mas Black. Gimana Mas Black? Ini yang nemenin saya dari awal nih Mas. Dari awal kita berbuat podcast iya, tapi yang ngajarin saya tuh yang tadi Mas Fauzi. Keren banget sih. Keren itu yang kalau menurut saya sih ini podcaster niat sih, apalagi bawa-bawa kayak gini nih kayaknya bukan perkara mudah nih Mas. Iya Mas, kendalanya ada aja nih. Tapi ya tadi Mas, ini kita cerita sedikit ya. Ini gak awal pertama saya bilang sama Black ini yakin Black gue pengen bikin podcast outdoor yang resikonya hujan, angin besar,
itu pasti kita bakal dapetin. Beda namanya kita di studio, itu udah tersetting Mas. Iya benar. Ya kan? Bener Dan banget. alhamdulillah akhirnya merasakan di hari pertama podcast ini Mas. Wow, berarti ini perdana di outdoor nih di Intifarm nih. Di Intiva Mas, Wah, ya kan? Mas keren tahu lah banget. tadi gimana rasanya. Iya, kesulitannya luar biasa banget. Luar biasa banget. Ada kendala teknis, ada Iya. kendala dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi saya yakin dengan judulnya Mas, dengan judul konsepnya pas Mas. Semua pasti ada solusinya. solusi. Makanya jangan takut untuk melakukan apa aja. Yang penting kita yakin, kita tenang, belajar untuk tenang sebenarnya. Oke. Ya kan, dan akhirnya alhamdulillah ada solusinya, kita bisa tetap syuting Mas. Luar biasa nih. Karena memang dari tadi saya lihat effortnya nih luar biasa nih, setting ini setting itu, bahkan saya nggak ngerti nih. Saya juga pusing Mas. Tapi yakin lah pasti ada jalan. Ya namanya merasakan usaha apapun, karena saya usaha itu merasakan di tahun 2007 akhir Mas. Ya kan, jatuh bangun sampai saya sakit, sampai orang tua saya bilang udah dan kamu kerja aja pakai kemeja, pagi berangkat sore pulang katanya. Tapi saya nggak bisa Mas. Saya salah satu orang yang nggak bisa diam di rumah, diam di kantor gitu. Saya nggak akan betah saya. Sama Ya. sama banget. Aduh, makanya di situ pengalaman saya jatuh bangun dan kayak gini yang saya hadapi. Intinya usaha apapun, perjuangan apapun, teorinya sama sebenarnya. Betul. Intinya jangan pernah menyerah. Kalau kata The Massive, jangan menyerah. Masuk lagi. Masuk terus. Makanya kalau mau misalkan, gila gue pengen di Intifarm nih gitu kan, acara ya kan, pasti ada solusinya. Jangan menyerah. Pokoknya buat teman-teman sekali lagi nih yang mau nikah di Intifarm, itu boleh banget, kita bener-bener terbuka banget. Nanti kita boleh sharing-sharing aja di sini. Mau vendor yang kayak gimana, mau vendor yang rustic, mau vendor yang kayak gimana tinggal dijelasin. Iya. Kita kasih solusinya. Iya bener, pokoknya jangan takut. Sebenarnya juga ini juga sedikit tambahan ya Mas ya. Betul. Terkadang orang saya kadang pengen pakai MUA, lihat di Instagram karakternya seperti ini. Ini sharing aja ya Iya untuk betul. pengantin itu bisa sebenarnya beberapa MUA yang bisa mengikuti keinginan. Betul. Bisa saya rasa. Yang penting mau nggak si pengantin datang ketemu, atau misalkan ini solusi ya. Teh saya oke, tapi saya bisa nggak yang saya inginkan seperti ini? Ya mohon maaf, semua nggak ada yang gratis. Misalkan saya pengen tes makeup, bisa nggak? Oke. Dengan ini masa jadi atau enggak masalah. Misalkan saya mau, Betul. yang penting kan udah bayar. Benar. Itu solusi, jangan takut duluan. Jangan takut dulu. Ini pengalaman saya, karena saya juga basicnya juga dari wedding organizer ya Mas ya. Betul. Itu penting, salah satunya dari MUA. Fotografer juga sebenarnya masih bisa kita bicarakan. Iya. Dekorasi juga sama. Misalkan budgetnya minim, tapi kan bisa dengan bunga artifisial yang itu bisa dikondisikan. Benar. Kalau misalkan nama budget sedikit, itu saya rasa wajar saja. Makanya jangan takut ketemu dulu. Banyak macam ketakutan duluan yang wah ini mah sekian, itu sebenarnya bisa dikondisikan. Bener. Jangan salah loh, vendor tuh senang kalau udah ketemu, bisa diajak sharing, dijamin harga bisa turun. Dikasih best price, dikasih service, dikasih inputnya yang luar biasa. Itu gak sih Mas? Itu fungsinya konsultasi. Nah, tujuannya itu, jangan takut. Bener. Mau konsultasi sama Mas saya Mas Gusti boleh. Jangan konsultasi masalah calon. Udah ada. Jadi promosi sayanya ini. Gak apa-apa Mas. Habisnya saya masa kalah saing di kacamata saya enggak. Waduh. Ini kacamata nih mereknya nih, boleh nih. Biar siapa tahu saya di endorse nih. Oh iya, boleh. Mas ini asli loh. Ini udaranya enak banget nih. Sejuk banget ya Mas ya? Jam 1 loh Mas. Jam 1 masih enak ya? Panas gak sih di sini? Enggak ya? Enak banget, adem banget ya. Adem banget Mas. Keren ini tempatnya, sumpah keren. Karena Intifarm ini alhamdulillah menjadi salah satu ini visi kita ke depan ya Mas. Visi kita ke depan mungkin semoga bisa menjadi salah satu opsi pertama untuk wedding venue semi outdoor di Bogor. Gitu. Memang salah satu visi kita itu. Dan keunggulan kita di sini
ya seperti Mas Donan lihat ini hijaunya banyak sih. Iya. Unsur-unsur Betul. hijaunya banyak banget. Gila, luas banget loh. Total luas venue itu di 8.000 meter. 8.000 meter. 8.000 meter. Ngeri ya. 8.000 meter. Apalagi misalnya tamunya ke sana-sana, ke area sana-sana. Mungkin 2.000 tamu ini sebenarnya saya rasa cukup sih. Cukup ya. Apalagi nih banyak kursi. Banyak kursi. Dengar mau bikin konsep baru ya sebelah sana itu ya. Dengan apa kursi-kursi kecil itu yang dari pohon. Iya betul, ada rencana juga sih nanti mungkin mau diperbanyak lagi meja bangku taman setnya. Tapi itu baru rencana sih, realisasinya kita belum tahu kapan. Tapi udah keren banget Mas Iya. ini sebenarnya. Tapi kita sendiri di sini memang mengedepankan di samping venue-nya yang indah, kita mengedepankan juga servis untuk klien. Jadi jarang juga sih venue yang punya servis. Iya. Tuh. Saya service full klien itu dari sebelum acara. Dari sebelum acara itu kita tanya kekurangannya apa. Contoh misalnya dia udah punya dream wedding dia gitu. Dia udah punya konsep dream wedding dia. Saya mau kayak gini Mas. Saya dekornya udah ada, MOA-nya udah ada. Catering ada kenalan gak sih Mas? Kita bisa kasih. Oh iya. Kita bisa kasih. Jangan lupa yang samping tawarin. Aduh boleh. Oh, boleh. Nanti saya masukin Mas dipakai. Tenang. Mau tes shoot boleh kok Mas. Boleh ya? Tiga siapin. Oke. Boleh. Insyaallah. Boleh Ikut banget. ke rumah. Boleh. Boleh. Kebetulan nanti saya besok Sabtu ada acara. Kalau Mas Gusti mau main nanti kita siapkan. Boleh. Infokan dulu kita siap untuk tes shootnya. Boleh. Pokoknya ini berarti aman banget nih kita nambah Aman, kenalan satu baru nih dari Betul. Mas Donan. Karena jujur saya pertama kali kesini tuh saya kontak sebenarnya ada tiga kontak person ya. Betul, ada 3 kontak person. Ada Pak Aryan selaku ownernya, ada saya, ada Gusti selaku marketing dan tim pengelola, sama Mas Reza juga salah satunya Oh itu Mas Reza. pengelola. Iya. Pengelola juga ya. Pengelola dan marketing juga di sini. Kebetulan saya ngontaknya Mas Gusti. Iya. Ya kan, saya kontak ternyata juga welcome banget ya kan. Iya, betul, Terus langsung kontak. Kita ketemu tuh setelah berapa lama ya? 1 bulan mungkin ya Mas. 1 bulan. Setelah kontak baru jadwalnya cocok kita ya. Cocok ya betul. Ketemu ternyata orang yang menyenangkan. Waduh, Ya alhamdulillah. kan, ternyata Alhamdulillah. venue-nya banyak plus-plusnya. Banyak Bukan banget. plus yang aneh-aneh ya. Iya dong. Plusnya yang baik-baik nih. Yang baik-baik Yang nih. baik-baik nih. Ketawa dia. Mas Black ketawa mah ketawa aja kali Mas Black. Dia kira plus-plus agak sensitif kayaknya tuh. Kayaknya ada pengalaman yang udah lampau-lampau nih Mas Black. Oh, guru saya. Ternyata ini suhunya. Ngeri. Enggak, istriku itu bohong. Aduh, pulang nggak dibukain pintu nih. Aduh, Mas Gusti saya perhatikan Iya. cara bicaranya enak. Ya kan luas gitu bicaranya. Apa basicnya MC, Mas? Enggak juga sih Mas. Enggak juga. Saya bukan jadi MC sih. Dulu memang beberapa kali saya ditawarin jadi MC, cuma saya nggak berani Mas. Oh gitu. Nggak berani. Serius? Bener. Saya nggak berani. Nggak beraninya karena apa ya? Mungkin kalau MC-nya acara-acara yang reguler biasa sih saya masih berani event ya. Tapi kalau untuk wedding kan itu yang pertama sekali seumur hidup. Pernah Mas MC event? Event beberapa kali event sih saya udah beberapa kali nge-MC sih. Oh, pernah saya juga sama sih ngalamin. Wah. Dan memang dulu basic saya itu sempat bekerja di salah satu bank swasta di Indonesia. Oh, gitu. sebagai? Saya di frontliner sih. Oh, pantes. Di frontliner. Jadi untuk ketemu dengan nasabah gitu, kita ngobrol gitu. Kadang saya juga memang salah satu orang yang saya kepo sih, termasuk orang yang kepo gitu. Oh, oke. Saya sering ngobrol dengan nasabah, saya gali kebutuhannya nasabah gitu. Jadi terbawa habit saya yang baik itu terbawa sampai sekarang gitu. Termasuk di wedding venue ini saya selalu menggali kebutuhan klien gitu. Apa sih yang dibutuhin klien gitu. Cakep. Jadi bener-bener apa ya? Karena udah jadi kebiasaan di pekerjaan sebelumnya, hal-hal positif itu alhamdulillah terbawa sampai sekarang. Gitu Mas. Keren ya. Iya dong. Pantes nih kalau misalkan nanti butuh dadakan MC, jadi jangan khawatir kalau acara di Intifam MC-nya telat, langsung aja menghubungi Mas Gusti jadi MC-nya. Langsung negosiasi langsung nego di tempat ya. Insya Allah best deal lah pokoknya Amit-amit jangan sampai MC telat ya Mas. Jangan dong. Pengalaman saya di sini pun alhamdulillah MC semuanya aman. MC aman, vendor aman, semuanya aman. Makanya jangan lupa nih, kadang banyak Mas yang kita nggak tahu untuk acara tuh hari H aja Mas. Akhirnya H-1 banyak kendala. Itu jangan sampai terjadi. Jadi mau acaranya mau di rumah atau mau di gedung, saya rasa harus ada namanya technical meeting. Itu penting banget. Karena kalau di rumah biasa kan suka ada MC, walaupun MC-nya keluarga, saya rasa harus ada obrolan biar
hasilnya itu acaranya Maksimal. Betul. Itu. Jadi banyak Mas, kadang-kadang saya punya pengantin, Mas teknika meeting itu apa katanya. Oh itu penting saya bilang. Kita ngebahas acara seperti apa. Peralatannya jangan sampai biasanya nih kalau di rumah ya peralatan kita hanya nyiapkan bla gitu. Ternyata si orang masak ini butuh apa namanya Tulis A B C D ternyata masih ada yang kurang gitu itu ya. juga berbahaya. Ya Iya, amit-amit iya. bukan arti di gedung itu tidak pernah ada kendala, itu ada aja. Iya, ada aja. Cuma kan kalau untuk yang di gedung biasanya H-1 udah prepare, udah ada catatannya apa Betul. aja menunya, apalagi kan biasanya kalau di gedung itu udah pakai catering khusus. Iya, Full betul. service bisa dibilang ya kan. Betul Jasanya banget. dari piring semua. Nah, terkadang juga ada pengantin saya pernah menanyakan seperti ini. Pasti ada WO-nya. Ada, saya bilang gitu. Nanti WO ngurusin catering ya? Oh, itu salah persepsi tuh. Iya, betul. Kadang memang ada salah persepsi juga sih, Itu Mas. pernah ngalamin itu nggak? Alhamdulillah di sini nggak ada. Ini pengalaman saya Mas menanyakan Pengalaman Mas seperti Donan itu. Jadi ini salah satu edukasi ya Iya, betul. untuk para pengantin. Jadi kita bedakan tugas WO itu apa, catering pun seperti apa. Betul. Kalau misalkan masak, kita bilang masak ya. Masak itu jadi keluarga sewa alat peralatan catering. Iya. Beda dengan orang yang pesan catering yang full service. Udah ada piringnya, gelasnya. Misalkan kalau full Protopnya, service itu gitu ketika mesen 500 porsi, piring 500 porsi. Iya, sesuai. Sesuai. Betul. Kalau masak catering 500 porsi, piring kadang 100 atau 200 nyuci. Itu beda loh, jangan kita samakan. Iya, betul. Nah, itu biasanya memang kekurangan untuk yang ngambilin piring. Tapi kalau udah full service, kalian jangan khawatir. Itu waiternya sudah ada, kaptennya ada. Iya, betul. Kapten itu biasanya dia bakal tektok dengan si WO. Nah, Ya itu penting ada. penting banget. Nanti WO biasanya ada minta PIC. PIC tugasnya apa sih? Iya. Ya kan, PIC itu tugasnya biasanya untuk tim WO ngecek untuk piring-piring. Misalkan Oke. contoh buffet 500 porsi. Piring itu harus ada 500 porsi. Setuju nggak? Setuju. Nanti si WO dengan kapten dari catering ngecek. Nih ya Bu, piringnya ada sekian. Ada 500. Sesuai ya Bu. Itu. Kenapa? Itu wajib harus kita cek. Betul. Karena terkadang kita bicara masalah makanan itu sangat sensitif Mas. Banget, Mas. Setuju nggak? Setuju banget. Nah, biasanya kalau catering itu ketika piring habis, makanan habis, itu sesuai. Iya. Ya biasanya sih kalau catering biasanya piring habis, makanan masih ada. Biasanya mereka bisa menyediakan 10% dari porsi yang dipesan. Tapi jangan mentang-mentang 10% kalian ngundang 500-550 orang, jangan juga. Tetap harus ada namanya spare. Kesesuaian aja ya. Kesesuaian aja. Betul. Ini pengalaman kadang itu perbedaan biar ada gambaran untuk para audiens penonton di sini. Calon-calon pengantin semua nih Calon-calon ya. pengantin Betul. itu sangatlah penting gitu loh. Ya karena ada kejadian juga yang kadang-kadang PIC catering, Mas ini piring udah mau tolong cuci dong. Itu pun nggak bisa sembarangan untuk nyuci Mas. Iya, betul. Ya kan, itu ada namanya, makanya PIC catering pun yang harus bisa berkoordinasi dengan tim WO. Nggak susah ditelepon, itu penting banget. Karena Penting ada ya? beberapa kadang PIC ujungnya pas ditelepon susah. Oh. Itu pengalaman saya juga. Ini salah satu Oke. edukasi ya. Gak apa-apa, saya jelasin sedikit ya Mas. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, Terus Mas. nanti biasanya ketika nyuci piring pun biasanya nanti ada koordinasi dengan PIC. Bu, ini piring sudah mau habis, makanan masih banyak. Saya izin untuk nyuci piring ya Bu. Nanti ketika saya cuci, Ibu juga ada saksi di sini. Jangan sampai si catering nyuci, ujungnya makanan habis, piring ada. Iya. Akhirnya apa? Jadi masalah. Loh kok nih piring masih ada, makanan habis. Iya, betul. Itu tugasnya sebenarnya di PIC catering. Karena walaupun gimana pun kata bilang panitia keluarga ya harus ada, Iya. tapi ada WO yang bakal ngatur, yang terlalu capek Iya, benar. gitu. Terus kayak misalkan hal sepele gembok Mas, kadang pengantin suka lupa. Gembok untuk yang Kotak ampau itu Oh, dekorasi iya. tidak menyediakan. Yang menyediakan itu dari pihak keluarga. Iya, betul. Dan itu ada PIC-nya juga. Kenapa? Jangan sampai ketika acara disiapkan oleh tim dekor ujungnya sih itu kebuka. Iya, Ini itu salah. benar-benar Walaupun juga. kadang kita nggak tahu kejadian, makanya PIC catering itu tugasnya juga membantu untuk ngecek. Jadi mereka misalkan berapa jam, misalkan setengah jam atau sejam dia ngelihat kontrol lagi, dia minta bantuan kepada si pegerta
pagar ayu. Pagar ayu. Oke. Karena kan meja itu samping kotak kampung di samping pagar ayu. Penerima tamu ya. Penerima tamu. WO pun sebenarnya kalau 5 orang itu ada yang standby di depan. Itu bisa ngecek juga, Mas. Oh. Makanya pentingnya WO di situ juga. Nah, buat teman-teman nih kalau saran saya sih baiknya pakai WO. Apalagi menikah itu adalah satu kali seumur hidup ya, Mas. Bukan kayak ulang tahun yang bisa diulang tiap tahun gitu. Betul. Dan kalau bisa jangan one day service. Kalau bisa jangan one day service. Menurut WO-nya. saya loh. Oke. Ya kan kalau one day service apa yang dia tahu? Oh, oke. Jadi baiknya sih dari pra acara sampai hari H gitu ya. Iya, Bener, ya tetap one day service bukan artinya dia hanya hari H doang, sebenarnya tetap ada teknik meeting juga. Tapi kan terkadang ada pengantin tuh persepsinya. Oke. Kita cuma buat cukup hari H doang kok, Mas. Sekarang cukup hari H aja, kalau nggak di briefing gimana tahu? Iya benar. Ya kan, Jadi kita persiapannya kurang. Iya, jadi ya mohon maaf jangan tidak bisa nyalakan WO-nya juga. Benar. Gitu, ini bukan pengalaman saya. Betul. Itu kan saya kadang-kadang ada beberapa pengantin yang kadang-kadang kita jelasin mereka malah kabur. Kok Mas, ini beda sih harganya murahan di sana, misalkan dapatnya sama. Makanya kalau baca proposal, pengajuan harga dari vendor, tolong dibaca detail. Sedetail-detailnya ya, Mas. Jangan ya. lihat harganya dulu. Jangan kaget sama harga dulu ya. Iya, ketemu dulu dapatnya apa. Saya Bener. rasa ketika nanti ketemu ada solusinya sama Pasti ada vendor. solusi. Mas, ini kok harganya sekian puluh juta ya? Saya beli sekian, kira-kira gimana ya Mas? Yang penting saya nikah, saya misalkan sah, itu ada kayak gitu. Ada. Ya, itu bisa. Oh Mbak, paling Mbak tetap bisa di harga sekian. Mbak dapatnya menunya ini, dekornya seperti ini, MO-nya ini, MC-nya ini. Oke. MC-nya begini-begini, jadi aman untuk acara wedding. Itu bisa. Tapi mau nggak mereka untuk ngobrol? Iya. Itu yang penting. Bahkan maaf, biar rata-rata yang kacau itu nggak bisa dia konsultasi. Oke. Saya pernah ngalamin ketemu, jadi dia lihat harga paketnya murah gitu. Ternyata ya saya nggak menyalahkan WO ya, saya ketika itu paketnya dia bukan dari kita WO-nya aja waktu itu. Akhirnya pada saat ini kami meeting, baik nambahnya mah sampai ratusan porsi. Oh, oke. Karena ngeliat, wah ini paket gue punya uang misalkan 80 juta cukup nih di acara di sini. Ternyata dia nggak lihat berapa porsi yang didapat, berapa undangan, dia nggak dilihat. Yang penting harganya sesuai. Oh. Dia ngundang akhirnya ternyata lebih dari nambah mau nggak mau. Oh. Itu bisa terjadi, Mas. Berarti bener-bener dibaca sedetail mungkin, konsultasi Iya. itu penting sekali gitu ya Mas ya. Bahkan kalau misalnya Mas udah deal nih, bisa nggak ketemu lagi? Kalau saya bahkan nggak pernah mau langsung terima DP. Mbak, udah yakin ya kalau Mas yang ada waktunya, udah saya telepon. Dari satu-satu saya jelasin dekornya ini ya Mbak, dapatnya ini. Oke, catering ini ya Mbak, ini serapannya sekian. Fotonya ini gini ya Mbak. Udah paham Mbak? Sudah Mas, maka silakan untuk booking. Oh. Kalau saya. Oke. Karena juga ada, saya bukan ngalamin udah deal, saya jelasin ternyata dia miss sama saya, nggak jadi. Itu pun ada. Tapi kan saya tidak mau memaksakan. Yang saya bilang, saya menjaga nama baik perusahaan saya. Perusahaan Mas ya, bener. Gitu. Karena emang apa ya? Bener-bener konsultasi itu menurut saya hal yang penting sih Mas. Sekali lagi nih buat teman-teman kita tekenin juga ya. Konsultasi itu hal yang penting, apalagi teman-teman semua nggak mau kan kalau sampai nanti weddingnya, acara pentingnya ini berantakan gitu, pasti nggak bakal mau kan. Iya. Sekali seumur hidup. Satu kali seumur hidup loh. Kecuali gitu. mau poligami. Ups. Waduh. Mas Donan ada rencana mungkin? Nggak ada ya. Satu aja cukup nih ya. Bercanda biar nggak serius bang, nggak stres. Ice breaking. Ice breaking bisa diadakan di Intifam loh. Boleh dong, boleh banget dong. Bener dong. Masuk lagi. Varian bonus. Pokoknya buat teman-teman yang mau family gathering, wedding, mau corporate gathering, mau acara apa lagi nih? Mau acara buat cuma ulang tahun, mau acara hitanan. Nih kita rencana ada klien mau masuk hitanan Mas, anaknya. Keren banget. Hitanan di Intifarm. Vendor udah ada Mas. Udah ada sih kayaknya. Oh ya, belum rezeki saya. Nanti saya tanya dulu. Belum siap. Masukin. Kebetulan di Intifam itu ada artisnya Mas. Siapa tuh? Yang kebetulan hari lagi nonton. Siapa tuh? Baju merah. Oh, ada Aldi Taher. Ya Allah. Mas Aldi. Namanya sama-sama A. Cuman ini Mas Aris. Mas Aris. Iya. Ini tim kita juga nih Tim Mas. kita, nama bekennya Mas Aldi Taher. Yoi. Bang Ocit, Sehat Mas Aris.
Ini salah satu tim dari Ini tim kita. Tapi luar biasa loh, cekatan juga loh Mas. Luar biasa. Saya benar-benar ngerasain di sini tuh kebantu banget sama semua tim di sini. Iya, gitu. baik-baik banget. Dari Bapak gitu. yang penjaga kebun juga pada Pak Ishak, baik. Pak Gandhi dan Iya. Pak Syarif itu semuanya bener-bener oke banget lah. Kita saya baru masuk di sini aja Mas. Alhamdulillah dari teman-teman semua ini supportnya baik banget. Cakep ya. Cakep banget pokoknya. Bener-bener apa ya? Jadi teamworksnya tuh jalan Mas. Betul. Bener-bener jalan banget. Saya koordinasi tuh nggak susah. Sama mereka tuh koordinasi gampang banget. Mas saya mau ini, Pak saya mau ini, Ari saya mau ini, saya mau ini. Gampang banget. Iya. Saya rasain kok. Datang ke sini responnya juga cepet. Masuk ke dalam tiba-tiba udah ada minum. Itu kan luar biasa loh, langsung disiapin minum. Padahal saya siapa gitu kan gitu baru datang ternyata. Jadi kalau teman-teman aus datang ke sini kasih minum. Kalau air banyak sih Mas di Air kolam. banyak kan. Tahu juga Mas Black bawa sedotan, katanya niat buat apa Black? Buat minum katanya di situ. Itu boleh Mas Black. Boleh langsung diuyup. Di situ ada padi juga kalau mau. Nah, ada sawah juga dong. itu edukasi juga loh Mas. Edukasi juga. Buat anak sekolah Buat ya. anak sekolah. Luar biasa banyak banget ya. Banyak banget. Kita juga di situ tadinya itu kolam lumpur, cuma kita alihkan ini biar nggak jadi kolam lumpur dong, kayaknya kurang menarik deh. Kita bikin apa ya? Bikin sawah langsung 3 petak. Itu salah satu kreatif loh. Iya Satu benar. venue biar jadi kelihatan bagus loh. Benar. Itu keren. Jadi jangan khawatir pakai Intifam ya. Jangan khawatir, pokoknya pakai Intifam jangan khawatir. Di sini kita kasih servis. Betul. Oke. Servis kita full-fullan pokoknya. Teman-teman ada bingung nih acara gua bakal kayak gimana Iya. ya? Ininya bakal di mana ya? Jangan khawatir. Kita kasih saran sampai beres. Kalau penasaran nanti ada di deskripsinya Instagramnya, link Instagramnya, nomor teleponnya Mas Gusti bakal kita simpan di situ. Oke. Boleh Mas banget. Gusti cukup sampai sini dulu ya. Wih, boleh banget. Kita udah cukup, ternyata kata Mas Black sudah sampai 1 jam. Wah, nggak Luar kerasa biasa, nggak banget kerasa. ya. Nggak kerasa Pokoknya banget. ingat banget Mas Gusti sudah nggak jomblo. Waduh, udah nggak jomblo nih ya. Gak jomblo teman-teman. lagi. Aduh, Oke, yang mau konsultasi bisa hubungi Mas Gusti juga. Oke. Iya. Mas Gusti terima kasih. Sama-sama. Jangan kapok ketemu saya, Mas. Mas Donan yang jangan kapok kesini. Oh enggak lah, saya kan ada tanggal di sini. Yoi. Oke, makasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, and share teman-teman kalian. Kalau mau konsultasi bisa menghubungi Intifam juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Mantap.